Astra mengusulkan di akhir Februari kemarin pembagian dividen sebesar Rp552 per lembar. Hai, saya Gura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang edukasi maupun investasi saham. Kali ini saya bakal bahas tentang analisis saham Astra Internasional. Kita tahu bahwa grup Astra merupakan salah satu grup yang bidangnya yang mereka kuasai itu bisa dibilang beraneka ragam ya, dan beraneka jenis. Jadi misalnya mulai dari industri keuangan, bahkan sekarang udah masuk ke properti, dan juga ada alat berat, kelapa sawit juga ada. Nah, itu membuat grup Astra ini memang besar banget, dan citranya juga sebagai salah satu grup yang bagus ya. Jadi para pencari kerja rata-rata mencari grup Astra sebagai tempat mereka bekerja. Oke, nah kita tahu juga di tahun 2022 kemarin, laba Astra berhasil tembus hingga 40 triliun. Ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun 2021. Kalau kita perhatiin sebenarnya grafik harga saham Astra 2011 sampai 2022 2023 itu sebenarnya flat ya, dengan all time high-nya pernah terjadi di area tahun 2000, ya pernah nyentuh 9.000. Nah, itu bakal setara dengan hampir 10% dividen yield-nya. Nah, tapi kamu juga tahu kan bahwa harga saham Astra sebenarnya kalau di kita long term 10 tahun 5 tahun terakhir ya memang nggak kemana-mana, sideways. Kira-kira gimana di tahun 2023 ini? Apakah Astra ini menarik untuk dikoleksi atau kejar dividennya aja? Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa kamu akses di Custodian Central Efek Indonesia, kepemilikan saham Astra itu 50% lebih atau dominan dipegang oleh Jardine, dan sisanya 49,9% dipegang oleh publik. Dan untuk data lebih detail terkait dengan kategori investor pemegang saham Astra, itu 70% kategorinya asing, 30%-nya kategorinya domestik. Dan untuk asing yang dominan adalah investor kategori reksadana lainnya dan dana pensiun. Oke, jadi kalau dilihat dari fundamentalnya, maka Astra ini kita harus lihat dulu segmen operasionalnya dia. Maksudnya revenue dia besarnya dari mana? Kalau kamu bisa lihat di sini di laporan keuangannya, pendapatan terbesar grup Astra datangnya dari kategori alat berat atau pertambangan atau energi, itu 123 dalam miliar rupiah ya. Ini berarti sekitar 123 miliar. Kemudian otomotif yang kedua, tapi beda tipis. Yang ketiga itu jasa keuangan ya. Nah, baru agribisnis. Jadi CPO nggak terlalu sebenarnya. Apalagi yang infrastruktur maupun teknologi informasi. Properti juga kan baru ya Astranya. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi price earning ratio, sebenarnya kinerja Astra ini price earning standar deviasinya kan 12,5 ya. Itu bisa kamu dapetin di sini. Jadi tinggal dilihat ini saja. Nanti ketahuan standar deviasi Astra 5 years-nya di angka segini, 12,4. Ya, nah tapi kalau kayak gini kan kayaknya nggak agak susah ya seperti ini ya. Sehingga saya merasa mungkin di area 7, price earning 7 maupun 8, maka range-nya minimal di segini 6.000. Jadi bukan berarti 10.000 ya. Menurut saya juga kalau proyeksi 10.000 terlalu tinggi. Nah, itu pun untuk PBV sendiri juga proyeksinya ya dia juga terlalu tinggi ya. Menurut saya range PBV-nya si Astra itu memang secara rata-rata emang gede ya. Cuman ya itu dia kenapa nggak pernah naik lagi. Nah, jadi range-nya kan 1,69 nih rata-rata ya. Tapi kan stuck-nya di area 0,8 sampai 1,25. Sehingga dengan posisi saat ini misalnya kita anggap 1 aja, maka itu bisa di 47, 46. Karena book value-nya segitu. Tapi kalau misalnya 1,25, 2.900. Tapi kalau 1,5 di 7.000. Nah, tapi balik lagi ya, dalam proyek balik ke sini tadi, revenue-nya kan terbesar justru datangnya dari alat berat pertambangan konsumsi energi. Sedangkan United Tractor sendiri di tahun 2023 maupun 2024 proyeksinya tidaklah terlalu growth. Nah, cuman yang bisa diandalkan otomotif misalnya. Seperti itu kalau dari sisi fundamentalnya. Sedangkan kalau Astra ini sepertinya banyak faktor gitu nih, mulai dari otomotif lah, daya beli lah, mulai dari cyclical lah dalam alat beratnya dan sebagainya. Jadi kalau menurut pendapat saya sih
Astra ini cocoknya kalau dividennya memang benar sesuai dengan yang diusulkan, maka itu berpeluang banget. Tapi kalau in the long term, melihat hanya historical yang terjadi kemarin, sepertinya kurang pas kalau menurut saya. Nah, tapi kalau kamu punya pendapat lain, silakan. Jangan lupa like dan subscribe, dan diskusi di kolom komentar yang sudah